Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Pertandingan Timnas Indonesia U23 vs Makau berlangsung di bawah atmosfer luar biasa yang diciptakan puluhan ribu supporter merah putih. Semangat dari tribun dan performa luar biasa dari para pemain Indonesia menjadikan malam di Sidoarjo sebagai momen yang tak terlupakan dalam perjalanan kualifikasi kali ini. Nantinya, Timnas Indonesia langsung menggebrak sejak peluit awal dibunyikan wasit. Tekanan tinggi dari lini depan membuat Makau kesulitan mengembangkan permainan. Kombinasi pressing ketat dan umpan-umpan cepat dari lini tengah Indonesia mengunci permainan tim tamu di area pertahanan mereka sendiri. Gol pembuka tercipta pada menit ke-8 melalui aksi Rafael Struijk. Berawal dari pelanggaran di sisi kiri pertahanan Makau, Struijk mengeksekusi tendangan bebas dengan sempurna. Bola melengkung indah melewati pagar hidup dan menghujam sudut kanan atas gawang, membuat kiper Makau hanya bisa terpaku. Gol ini menjadi pembuka pesta di Stadion Gelora Delta yang penuh semangat. Tidak butuh waktu lama bagi Indonesia untuk menggandakan keunggulan. Pada menit ke-15, Jens Reven menunjukkan ketajamannya di kotak penalti. Striker keturunan Belanda itu memanfaatkan bola liar hasil sepak pojok dengan tendangan first time yang keras dan akurat. Bola meluncur ke pojok bawah gawang tanpa bisa dibendung oleh kiper lawan. Dua gol cepat ini langsung membuat Makau kehilangan arah. Sepanjang babak pertama, Indonesia terus menekan. Permainan agresif dari Donny Tri di sisi kiri dan Tony Firmansyah di sisi kanan memberi banyak peluang bagi lini depan. Raihan Hanan dan Arhan Fikri mengontrol tempo dari lini tengah, memutus aliran bola Makau sekaligus membangun serangan. Sayangnya, beberapa peluang emas lainnya gagal dikonversi menjadi gol tambahan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Indonesia tak menurunkan intensitas permainan. Tekanan tetap tinggi dan dominasi penguasaan bola terus berlanjut. Pada menit ke-55, Donny Tri Pamungkas mencatatkan namanya di papan skor. Setelah melakukan overlap dari sisi kiri, ia melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang tak bisa dijangkau kiper Makau. Gol tersebut menjadi bukti kontribusi besar Donny tak hanya dalam bertahan, tetapi juga dalam menyerang. Arhan Fikri menambah keunggulan pada menit ke-70. Gelandang kreatif ini menunjukkan ketenangan luar biasa saat menerima umpan tarik dari Jenner di dalam kotak penalti. Dengan satu sentuhan kontrol, ia menempatkan bola ke pojok gawang menggunakan kaki kiri. Gol keempat Indonesia sekaligus menegaskan dominasi mutlak Garuda Muda di laga ini. Gol terakhir hadir pada menit ke-82 lewat aksi individu menawan dari Raihan Hanan. Masuk sebagai pemain pengganti, Raihan menunjukkan kepercayaan diri tinggi. Ia menggiring bola dari tengah, melewati dua pemain belakang Makau, dan mengakhiri aksinya dengan sepakan mendatar yang mengecoh kiper. Gol kelima ini menjadi penutup sempurna pesta kemenangan Indonesia di malam yang indah di Sidoarjo. Secara statistik, Indonesia unggul telak dalam hampir semua aspek. Penguasaan bola mencapai 66% dengan 18 tembakan ke gawang dan 12 yang tepat sasaran. Makau hanya mencatatkan 5 tembakan dan 2 diantaranya ke arah gawang. Garuda Muda juga mencatatkan 7 tendangan sudut dan hanya mendapat 1 kartu kuning, menunjukkan permainan yang agresif namun tetap terkontrol. Pertahanan Indonesia juga patut diapresiasi. Kadek Arel dan Kakang Rudianto tampil solid sebagai duet bek tengah, sementara Cahya Supriyadi tak terlalu sibuk namun tetap tampil sigap ketika dibutuhkan. Ini menjadi clean sheet kedua berturut-turut bagi Indonesia dalam kualifikasi kali ini. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald van den Berg, menyampaikan rasa bangga kepada anak asuhnya. Saya sangat senang dengan bagaimana tim bermain malam ini. Mereka tidak hanya menang, tapi menang dengan cara yang meyakinkan. Kami menghargai Makau sebagai lawan, tapi anak-anak bermain sesuai instruksi, disiplin, dan tajam dalam penyelesaian akhir, ujarnya dalam konferensi pers usai laga. Rafael Struijk, yang dipercaya menjadi kapten dalam laga ini, menyebut kemenangan ini sebagai hasil kerjasama tim yang luar biasa.
Kami bermain sebagai satu kesatuan, semua pemain berkontribusi. Saya senang bisa mencetak gol, tapi yang terpenting adalah kami menang dan menjaga momentum. Kemenangan ini disambut meriah oleh ribuan supporter yang sejak awal pertandingan terus memberikan dukungan tanpa henti. Nyanyian, koreografi, dan semangat yang membahana sepanjang 90 menit membuat suasana di Stadion Gelora Delta begitu istimewa. Supporter yang datang dari berbagai daerah, termasuk dari Surabaya, Malang, Gresik, dan sekitarnya, menjadikan stadion penuh sesak. Panitia pelaksana mencatat lebih dari 25.000 penonton hadir secara langsung di stadion. Di media sosial, tagar hashtag Garuda Muda dan hashtag Indonesia U23 sempat menjadi trending topik nasional beberapa menit setelah pertandingan usai. Kemenangan telak ini juga menjadi sinyal kuat bahwa generasi muda Indonesia saat ini bukan hanya punya potensi, tetapi juga mental bertarung dan kapasitas teknis untuk bersaing di level Asia. Dukungan penuh dari publik, kerja keras tim pelatih, dan konsistensi dari para pemain menjadi pondasi kuat dalam misi besar Garuda Muda untuk menembus putaran final dan berbicara lebih banyak di Piala Asia U23 2026. Malam di Sidoarjo menjadi malam penuh harapan, tidak hanya karena 5 gol indah yang tercipta, tetapi karena semangat kolektif dari sebuah bangsa yang merindukan prestasi. Dari Struik hingga Raihan Hanan, dari Tribun Barat hingga Timur, semua bersatu dalam satu nyanyian, Indonesia, Garuda Muda, teruslah terbang tinggi. Begitulah kira-kira prediksi jalannya pertandingan. Miliano sukses mengejutkan banyak pihak. Winger lincah berusia muda ini tampil memikat dari sisi kanan serangan Garuda, memamerkan skill individu, kecepatan, dan ketajaman visi bermain yang membuat lini belakang Cina Taipei pontang-panting sepanjang ia berada di lapangan. Penonton yang hadir di stadion maupun yang menyaksikan lewat layar kaca dibuat terpukau oleh gaya bermain Miliano yang sangat khas. Kaki kiri dominan di sisi kanan melakukan cut inside menusuk ke dalam area pertahanan lawan serta menggiring bola dengan penuh percaya diri. Tak pelak, gaya bermain ini langsung memunculkan satu nama dalam benak banyak pecinta sepak bola, Arjen Robben. Tusukan tajam dari sayap kanan, sinar Miliano terbit di langit Garuda. Saat masuk menggantikan pemain senior di babak kedua, tidak banyak yang menyangka bahwa Miliano akan membawa dampak begitu besar pada permainan. Namun, hanya butuh beberapa sentuhan untuk menunjukkan kelasnya. Ia langsung aktif bergerak tanpa bola, membuka ruang, dan melakukan tekanan pada sektor kanan pertahanan lawan. Beberapa kali, Miliano berhasil menggiring bola melewati 2 hingga 3 pemain bertahan. Salah satu momen paling menonjol terjadi ketika ia mengecoh 2 pemain sekaligus dengan gerakan memutar, lalu melepaskan umpan silang mendatar yang sayangnya belum disambut dengan sempurna oleh striker di kotak penalti. Namun, dari situ terlihat betapa besar potensi yang ia miliki. Meski ini adalah debut pertamanya di level internasional bersama tim senior, Miliano bermain tanpa canggung. Ia tampak menikmati permainan dan tidak terlihat grogi sedikitpun. Pergerakan dan keputusannya dalam mengolah bola menunjukkan kedewasaan yang tak biasa untuk pemain seusianya. Ia tahu kapan harus menggiring, kapan harus mengumpan, dan kapan harus menyerang langsung. Penampilan singkat, dampak besar. Yang membuat penampilan Miliano begitu mengesankan adalah kenyataan bahwa ia tidak bermain penuh. Dalam waktu yang terbatas, ia mampu memberikan kontribusi signifikan dan menciptakan beberapa peluang emas. Determinasi dan intensitas permainannya mampu menjaga tempo permainan Garuda tetap tinggi meski sudah unggul jauh atas lawan. Statistik mungkin tak mencatat gol atau assist atas namanya, tetapi siapapun yang menonton tahu bahwa kehadiran Miliano memberi warna baru dalam skena serangan timnas. Ia memberikan opsi berbeda, membuat lawan harus bekerja ekstra keras untuk menjaga sisi kanan dan pada akhirnya membuka ruang di sisi lain lapangan untuk dimanfaatkan pemain lain. Pelatih Shin Tae-yong